Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kali ini Pak Tri ingin mengulang sebentar saja terkait dengan masalah VOC kemarin ya. Jadi ini saya ulang kembali, mungkin nanti masih ada materi yang kurang, silakan nanti diamati dan dicermati sendiri dan ditulis sendiri ya. Terutama kan tidak salah kemarin tujuan itu belum ada. Silakan dilihat ya. Jadi saya ulang, VOC itu dibentuk tahun 1602. Pemerakarsanya adalah Pangeran Maurits dan Johan van Holden ini. Kemudian ini yang penting, tujuan kemarin kalau dasar itu tidak ada, atau mungkin kamu sudah mencari ya. Ini saya beri tambahan. Tujuan didirikan VOC adalah menghindari persaingan tidak sehat sesama anggota VOC, memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan, dan yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda. Ini tujuannya. Kalau yang lain-lainnya kemarin sudah ya, seperti hak oktroyi, silakan bisa dilihat lagi. Sekali lagi tolong ditambahkan tujuannya. Kemarin belum ada. Terus Gubernur Jenderal yang pernah menjabat di VOC, tokoh-tokoh VOC itu ini. Ya, ada Peter Both, Y.P. Kuhn, Van Diemen, James Kessel, dan Cornelis Spelman. Ini biasanya yang paling terkenal adalah Y.P. Kuhn. Mengapa? Karena dia nanti akan mendirikan Jayakarta, kemudian diubah dengan Batavia. Ya, ini tokoh-tokohnya silahkan dilihat lagi. Ini sistem pemerintahannya. Nah. Kemudian sekarang kita bahas yang terakhir ya. Jadi tambahannya tadi terpenting tujuannya ya, bisa kalian. Setelah VOC dibentuk tahun 1602, akhirnya VOC dibubarkan. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab kemunduran atau nanti apa penyebab VOC dibubarkan? Ini nanti saya ambilkan 5 saja yang penting ya. Yang lain bisa dipelajari sendiri. Yang pertama adalah sering terjadinya korupsi di tubuh VOC. Kemudian yang kedua, VOC waktu itu sering mengeluarkan biaya untuk perang dengan bangsa Indonesia terutama yang tidak setuju dengan sistem perdagangan VOC ya. Kemudian contohnya ini kalau perang melawan VOC itu ya, contohnya siapa itu? Sultan Hasanuddin itu ya, dari Makassar. Nanti bisa Anda lihat, dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian adanya persaingan dengan kongsi dagang lain. Nanti saingannya adalah Inggris. Dan yang kedua, anggaran pegawai cukup besar. Jadi sudah terlanjur banyak korupsi, otomatis kan tubuh VOC itu sudah nggak kuat. Dan sering terjadi perang, kemudian ada persaingan ini, akhirnya pemasukan uang VOC itu, masukan VOC itu kurang, akhirnya bahkan ditambah dengan anggaran pegawai yang cukup besar. Dan yang paling fatal di sini, VOC itu terlalu banyak hutang. Kalau sudah demikian, ibarat tubuh ini penyakitnya sudah cukup kronis. Akhirnya pemerintah Belanda membubarkan VOC 31 Desember 1799. Saya ulang ya. Kemudian VOC adalah yang pertama, banyak atau sering terjadi korupsi. Namanya korupsi itu kalau sudah merajalela, entah itu negara, entah itu organisasi apapun, kalau sudah ada korupsi ini pasti mundur, bahkan akhirnya bubar atau hancur. Mudah-mudahan korupsi tidak merajalela ya di negara kita. Amin. Kemudian biaya perang cukup tinggi, anggaran pegawai besar, hutang VOC, kemudian persaingan dengan kongsi dagang lain. Oke. Setelah VOC nanti dibubarkan, apakah Indonesia langsung merdeka? Tidak. Ternyata setelah VOC dibubarkan, maka di sini kita bisa lihat pemerintahan bangsa Indonesia atau negara Indonesia kemudian dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda. Jadi tidak melalui VOC lagi. Oke. Tidak melalui VOC lagi. Oke. Kita lihat. Pemerintah Belanda. Siapa yang diberi tugas untuk mengatur Indonesia waktu itu? Pernah dengar ya? Nanti dilihat fotonya, yaitu Daendels. Ini yang terkenal nanti dengan pembangunan kerja rodi, membangun jalan raya Anyer Panarukan. Anyer itu di Jawa Barat, Panarukan itu di Situbondo, Jawa Timur, dari barat sampai timur.
membuat jalan raya. Ya waktu itu masih berupa hutan dan lain sebagainya, itu dibabat. Ini terutama untuk jalan raya yang sampai sekarang masih kita nikmati, yaitu terutama daerah Pantura, pantai utara Pulau Jawa. Sekitar itu jalan-jalan yang sampai sekarang masih ada, itu peninggalan Dendles yang menerapkan kerja rodi. Jadi yang membuat itu ya bangsa kita, ya, yang membuat bangsa kita atas perintah dari pemerintah Belanda, yaitu Dendles. Bidang birokrasi, ini Anda lihat, ya. Pulau Jawa dibagi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Jadi sistem pemerintahan kabupaten teman-temannya dan bupati itu peninggalan dari sistemnya Dendles. Sampai sekarang masih kita pakai. Ya tidak apa-apa, yang penting cara menjalankan roda pemerintahan itu bagus. Kemudian yang berikutnya adalah bidang hukum. Ini Anda lihat, ya. Membentuk 3 jenis pengadilan. Pengadilan untuk orang Eropa, bangsa kita, kemudian orang timur asing. Dan yang berikutnya memberantas korupsi dalam bentuk apapun. Ini Dendles, ya. Next, kita lanjut, ya. Bidang berikutnya adalah bidang militer dan pertahanan. Dendles mempunyai program bidang militer dan pertahanan, diantaranya pembangunan jalan Anyar Panarukan, menambah angkatan perang, membangun pabrik senjata, membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya. Yang sekarang itu menjadi Tanjung Perak sama Tanjung Priok itu loh, ya. Itu juga peninggalan dari Belanda yang sampai sekarang masih kita rawat dan kita pergunakan. Ditambah nanti dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain pada masa kemerdekaan sampai sekarang. Di bidang ekonomi, Dendles pun juga membentuk namanya Dewan Pengawas Keuangan yang akan mengatur masalah peredaran uang, kemudian perbaikan gaji karyawan, ya, memperbaiki monopoli perdagangan beras dan seterusnya. Namun demikian, Dendles ternyata akhirnya juga mengalami kejatuhan. Karena apa? Dendles ini ternyata dinilai oleh rakyat dan oleh pemerintah Belanda, pemerintahnya itu otoriter. Jadi apa kata Dendles itu bawahan harus manut, sehingga timbullah perlawanan dari bangsa kita. Belanda akhirnya takut kalau nanti sering terjadi perlawanan, jangan-jangan nanti keuangan kita terkuras. Kemudian sistem pemerintahnya dianggap buruk, ya, karena mungkin banyak korupsi. Terjadinya manipulasi penjual tanah yang tidak diketahui oleh pemerintah pusat atau pemerintah Belanda. Akhirnya inilah penyebab dari kejatuhan Dendles. Bagaimanakah nasib bangsa kita setelah Dendles akhirnya jatuh? Ya, kita lihat. Setelah Dendles jatuh, maka pada tahun 1811 sampai 1816 negara kita di bawah pimpinan Inggris. Ya, jadi urutannya setelah VOC bubar, diganti oleh Dendles jatuh, ternyata Indonesia dikuasai oleh Inggris yang berhasil direbut dari tangan pemerintah Belanda. Bagaimanakah sistem pemerintahan penjajahan Inggris akan kita bahas pada materi berikutnya, atau silahkan kalian persiapkan penjajahan Inggris di Indonesia. Ya, bisa kalian baca. Ya, terima kasih. Sementara seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.